Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita sekarang masih bisa belajar di mata pelajaran matematika. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Gesturing of praying, bow of head. Praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, sekarang kita waktunya mata pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenal bilangan bulat. Untuk hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang akan kita bahas yaitu penjumlahan bilangan bulat. Oke, langsung saja pada contoh. Silakan lihat di papan. Di sini Pak Jar kasih contoh penjumlahan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu positif semua, pasti mudah ya. Mudah. Kita pertama Pak Jar akan mencontohkan menggunakan garis bilangan. Sekarang Pak Ajar kasih contoh cara menghitung operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Walaupun anak-anak mungkin sudah hafal menggunakan jari atau menggunakan apapun, tapi karena sekarang kita waktunya menggunakan garis bilangan, maka silakan disimak baik-baik. Di sini saya menggunakan garis bilangan karena yang dicontoh adalah bilangan positif semua, maka Pak Ajar perbanyak angka positifnya pada garis bilangan tersebut. Bisa kita lihat ya. Karena yang pertama di situ 5 ditambah 4, maka titik pertama silakan ditaruh di angka 5. Kemudian karena positif maka berjalan ke kanan berapa langkah? 4 langkah karena sudah di 5 ya. 5 ditambah 4 berarti 5-nya sudah berada di titik posisi 5. Kemudian 4 langkah ke kanan. 1 dihitung ketika langkah pertama sudah meletakkan di titik angka selanjutnya. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah ketemu jawabannya, bahasanya 5 ditambah 4 adalah 9. Oke, ini jika menggunakan garis bilangan ya. Kalau angkanya positif, mudah sekali. Sekarang kita coba negatif dengan negatif. Negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan berapa? Kita cari menggunakan garis bilangan. Oke. Karena angka di depannya adalah negatif 3, maka titiknya kita taruh di negatif 3. Kemudian ditambah negatif 6, berarti karena sama-sama negatifnya maka berjalan ke sebelah kiri berapa langkah? Ya, 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata berhenti di angka negatif 9. Ya. Jadi hasil dari negatif 3 ditambah negatif 6 adalah negatif 9. Selanjutnya adalah angka positif dengan negatif. Pak Jar kasih contoh menggunakan angka 7 ditambah negatif 10 sama dengan, karena angka yang di depan adalah positif 7, berarti titik kita taruh di positif 7. Setelah itu ditambah negatif 10, berarti berjalan ke kanan apa ke kiri? Ya, berjalan ke kiri karena negatif berarti berjalan ke sebelah kiri berapa langkah? 10 langkah. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata berhenti di negatif 3. Sehingga hasil dari penjumlahan positif 7 ditambah negatif 10 adalah negatif 3.
Oke, sudah lengkap contohnya. Tadi kita sudah melaksanakan penjumlahan positif dengan positif, negatif dengan negatif, dan yang terakhir adalah positif dengan negatif. Kemudian untuk ini cara menggunakan garis bilangan. Kan tidak semua mengerjakan soal demikian itu menggunakan garis bilangan ya. Masa setiap satu soal garis bilangan? Kalau misalnya soal itu dalam jumlah yang banyak atau ketika mengerjakan PTS atau PAS, nah, maka kita harus menggunakan cara yang lebih cepat atau lebih mudah. Sekarang kita kembali lagi ke contoh masing-masing. Kalau yang pertama, bisa kalian lihat ini yang hasil yang pertama tadi. Kalau positif dengan positif ya tinggal menggunakan cara biasa. Kalau angkanya sedikit bisa pakai alat jari. Kalau angkanya lebih dari 2 angka misalnya, itu bisa menggunakan susun ya, dan seterusnya. Kemudian untuk negatif dengan negatif, itu konsepnya anak-anak harus ingat tentang rumus ini ya. Anak-anak harus ingat rumus ini. Jadi ini sudah sering dijelaskan terutama di kelas 5 kalau nggak kelas 4. Jadi positif ketemu positif nanti jadinya positif ya. Kalau lebih mudahnya itu jadinya gini, plus plus plus, min min plus, kemudian plus min min, min plus min. Jadi kalau tidak sama, misalnya negatif ketemu positif pasti jadinya negatif. Kalau positif ketemu positif itu pastinya positif. Ya, begitu juga negatif ketemu negatif jadinya positif. Baik, itu contohnya ya. Ini adalah rumus dasar. Terus cara mengerjakannya di soal seperti ini bagaimana? Contoh, Pak Ajar ambil contoh yang soal yang pertama. Ini garis bilangannya Pak Ajar hapus terlebih dahulu. Nah, ini kita terapkan rumus yang tadi ya. Misalnya gini, negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan, nah ini kan negatif 3, negatif 3-nya tetap ditulisnya karena dia sendiri. Kemudian karena ini positif bertemu dengan negatif, maka jadinya adalah apa tadi? Negatif. Maka nulisnya di sini adalah negatif 6. Ya, jadi berjejer seperti ini. Negatif 3 dengan negatif 6. Sama-sama negatifnya tinggal dijumlah aja. Tinggal dijumlah. Jadi kalau ingin lebih mudah memahami makna negatif itu menggunakan istilah hutang saja ya. Jadi misalnya hutang 3, hutang lagi 6, jadinya berapa? Ya masih punya hutang 9. Itu untuk lebih mudah dalam memahami. Kemudian contoh berikutnya, yang ini juga Pak Fajar hapus saja untuk garis bilangannya. Sekarang di sini 7 ya. Ini kan tadi positif bertemu negatif. Ya berarti jadinya apa? Negatif 7 sama negatif 10 sama dengan, kan begini ya. Nah, ini istilahnya begini. Punya hutang 10 dibayar 7. Punya hutang 10 dibayar 7. Berarti masih punya hutang apa sudah lunas? Ya masih punya hutang. Ya sama dengan 10, negatif 10 dikurangi 7. Punya hutang 10 dibayar 7. Berarti dia masih punya hutang 3. Ya itu istilah aja. Untuk anak-anak lebih mudahnya menggunakan cara yang mana itu bebas, terserah anak-anak ya. Bisa pakai garis bilangan, bisa langsung ke samping, atau pakai istilah pemahaman tentang hutang tadi, hutang dan bayar. Kalau positif itu berarti bayar, kalau negatif itu hutang. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Pak Ajar jelaskan terkait penjumlahan bilangan bulat ya. Hari ini kita sudah latihan menjumlahkan bilangan bulat, baik itu positif dengan positif, negatif dengan negatif, atau positif dengan negatif. Setelah ini anak-anak silakan langsung mengerjakan soal latihan yang sudah
Pak Azhar kirim linknya beserta videonya tadi. Jangan lupa langsung dikerjakan dan jangan ditunda-tunda. Sebelum Pak Azhar mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dunia hingga akhirat. Gesturing of praying. Bow of head. Praying after study. Alhamdulillah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Fajar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.